Suara Pasuruan FM 107 tiada henti menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pasuruan People. Selamat bergabung kembali di program inspirasi kita untuk 3 jam berikutnya dari jam 10 sampai jam 1 siang nanti. Ada saya Yoga Pratama yang siap temani Anda, dan pagi hari ini di tengah cuacanya Pasuruan yang lumayan cerah, hari ini saya dipertemukan oleh kawan-kawan redaksi dengan anggota Bawaslu Kabupaten Pasuruan, karena untuk pagi ini untuk 1 jam pertama saya ajak Anda untuk mengikuti program Bawaslu On Air, Bawaslu Mendengar. Dan hari ini yang sudah hadir di studio ada Bapak Hari Murti, anggota Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Langsung saya sapa beliaunya. Assalamualaikum Pak Hari. Waalaikumsalam Mas Yoga. Wah, mantap suaranya ini Pak. Gitu ya? Iya. Lebih mantap penyiarnya lah suaranya. Pak Hari Murti, untuk pagi hari ini kita punya tema yang bakal kita bahas Pak. Peran Humas Bawaslu Kabupaten Pasuruan saat non tahapan pemilu. Nah, mungkin yang di rumah juga penasaran Pak, seperti apa untuk peran Humas Bawaslu terutama ketika belum masuki tahapan pemilu Pak ya. Nah, untuk Pasuruan People yang mungkin punya pertanyaan, punya unek-unek, saya ajak Anda untuk bergabung untuk pagi hari ini ya di WhatsApp 0811 30 60 107, dan tidak hanya didengarkan di audio streaming kami di radio.pasuruankap.go.id untuk program Bawaslu On Air, Bawaslu Mendengar. Ini juga bisa Anda tonton langsung ya di channel YouTube Radio Suara Pasuruan. Nah, untuk selanjutnya Pak Hari, kita ngobrolin soal peran Humas, dan saya bersama Pasuruan People yang lain juga penasaran. Kalau belum memasuki tahapan pemilu, kira-kira peran Humas itu apa saja Pak? Tugas-tugasnya apa, kegiatannya apa? Ya, monggo Pak. Ya, terima kasih Mas Yoga. Nah, itu memang apa ya, pertanyaan mendasar itu ya, mesti ya, pertanyaan mendasar, dan itu bagi orang-orang awam juga begitu. Kalau nggak ada pemilu, Bawaslu ngapain? Ngapain kira-kira? Apakah santai-santai saja atau gimana gitu? Sebenarnya pertanyaan ini bisa terjawab kalau kita bisa mengakses media sosial ya. Sebenarnya di situ sudah kelihatan tuh ya. Media sosialnya dari ada Instagram ataupun juga ada dari YouTube ya. Di situ ada beberapa kegiatan yang bisa kita laksanakan yang intinya untuk persiapan ya menuju 2024 gitu. Misalnya kalau di Instagram itu ada beberapa event yang sudah kita tampilkan di situ juga. Kemudian di YouTube itu juga ada, misalnya ada juga podcast. Kalau di podcast saya jadi hostnya ya. Wah, keren ini, harus tonton ini Pasuruan People. Kalau di podcast kami saya jadi hostnya, saya yang tanya-tanya. Oh iya. Sekarang saya yang ditanya ini berarti ya. Gantian Gitu ya. Iya. Jadi ada podcast sejak Oktober 2020 gitu ya. Oktober 2020. Ya, sudah setahun lebih. Ya. Saya kira itu Mas Yoga. Punya ide untuk bikin podcast juga, itu seperti apa ceritanya dulu Pak Ari? Podcastnya itu sebenarnya inspirasinya dari Jatim ya, dari Bawaslu Jatim itu punya podcast. Bawaslu Jatim itu dimulai akhir September ya, September 2020. Kemudian saya tertarik gitu ya, kemudian saya berunding menyampaikan ke teman-teman yang lain untuk bikin podcast dan disetujui, dan akhirnya kita permak ya, satu ruangan yang nggak terpakai itu ya, di belakang ruangan saya permak, saya beri aksesoris, tulisan, dan kemudian saya beli peralatan mic yang terjangkau tapi ya tidak seperti di sini ya. Ini kan studio beneran ya. Kalau di tempat saya itu kan mini studio ya, jadi amatiran lah. Yang penting kita kan bisa memberikan tampilan gitu aja. Gitu sih Mas. Kalau untuk podcastnya sendiri bisa ditonton kapan ini Pak biasanya hadirnya? Kalau tayangnya sih tentatif ya, tapi lebih sering ke Selasa ya. Selasa biasanya, hampir sama dengan ini sebenarnya, barengan kita hari Selasa ya. Jadi karena Jatim jadwalnya Selasa, coba kita ngikut Selasa, tetapi ada beberapa yang kelewatan, ada yang mengikuti beberapa momen ya, kita siarkan pas beberapa momen gitu. Oke. Kira-kira 1 minggu sekali atau bagaimana? Atau 2 minggu sekali atau gimana? Kadang 1 minggu sekali, kadang 2 minggu sekali gitu Mas. Terutama kalau ada momen penting Pak ya? Momen gitu, dan juga ketersediaan narasumber gitu loh ya. Oke.
Nah, sampai sejauh ini Pak, bagaimana manfaat yang dirasakan dengan adanya podcast itu Pak? Kalau bagi Pak Hari sendiri? Ya, podcast itu kan kita dialog santai loh ya, bukan seperti interview itu ya. Saya bukan ngajari Mas Yoga yang jadi ya, bukan. Itu kan kita ngobrolnya nyantai itu ya. Kalau serius itu kan di rapat ya. Nah, itu jadi boleh nyantai, santai, Pak, ya? Santai gitu kan. Coba kita kupas beberapa tema yang relevan dengan pemilu, pengawasan pemilu, demokratisasi gitu di situ ya. Kita kupas dengan santai. Jadi narasumbernya pun beragam gitu ya. Ada yang dari pemerintahan. Pak Wabu pernah saya ajak podcast. Pernah. Saya juga pinjam studionya. Kan studionya bagus kan itu kan. Studionya bagus itu studionya. Betah ya Pak di sana Pak. Iya, studionya bagus itu. Kameranya kamera panggul ya, 3 kamera. Sudah ada video mixernya. Jadi selesai sudah jadi. Tinggal ngasih bumper aja kan. Nah, kalau kita enggak ngedit kameranya sendiri-sendiri, kita edit, kita jadikan satu itu. Itu pakai HP. Kemudian juga ada narasumber yang lain tuh misalnya dari Jatim, dari Wasul Jatim juga berkesempatan ke kantor, kemudian kita ajak podcast. Termasuk juga tamu-tamu dari Bawaslu kabupaten kota yang lain ketika ke kantor juga kita ajak podcast gitu. Oke. Kalau dari respon dari masyarakat Pak, bagaimana kehadiran podcast ini Pak? Ya saya kira mungkin juga menarik lah ya mungkin ya. Dilihat dari yang nonton juga lumayan lah. Sudah ya. Mencapai berapa Pak yang sempat nonton Pak? Ya mencapai masih ratusan lah ya, nggak sampai K belum ya. Untuk yang podcast ya belum. Tapi saya kira kita kan tetap ikhtiar gitu ya, ikhtiar untuk bagaimana agar kita dapat menyiarkan ke publik tentang kalau nggak pemilu tuh Bawaslu ngapain. Terjawab di situ sebenarnya. Semuanya terjawab di situ Pak iya. Ya. Ada lagi Pak mungkin selain podcast yang menarik lagi Pak dari kegiatan Humas Bawaslu ketika belum memasuki tahapan pemilu? Ya misalnya ada beberapa kegiatan yang itu bisa kita liput gitu ya. Kita liput meskipun kita masih yang liput itu masih terbatas ya, karena memang kita masih PPKM yang prokes kan terbatas kegiatan. Jadi kita lebih banyak kegiatan-kegiatan yang modelnya virtual ya. Jadi virtual itu ada beberapa kegiatan virtual yang kita siarkan di kanal YouTube kita. Itu sih Mas. Kegiatannya seperti apa Pak? Jadi misalnya itu waktu itu ada termasuk diantaranya adalah diskusi mingguan tuh ya, diskusi mingguan tentang data informasi, di situ juga ada itu Mas. Oke, baik seperti itu. Jadi banyak kegiatan, banyak yang dihadirkan terutama di sosial media Pasuruan Pol dari kawan-kawan Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Nah kalau untuk sosial medianya ini Pak, ini sudah selalu aktif Pak ya? Selalu aktif. Ini mulai tahun berapa Pak? Untuk sosial medianya? Kalau sosmednya saya kira sudah sejak lama ya, sekitar tahun kalau kita masuk kan 2018 ya. Iya. 2018 yang periode ini kan Bawaslu masuknya 2018. Itu kalau sudah dimulai. Jadi Instagram kemudian juga YouTube juga. Yang saya belum punya TikTok, saya belum punya. Punya rencana ke arah sana Pak? Mungkin ya, tapi saya sampai saat ini ke TikTok itu masih belum masuk saya, karena itu kan menurut saya sih ya, pandangan saya FYP-nya itu kan ya FYP-nya itu biasanya nyanyi, joget kan gitu ya. Hal-hal yang sifatnya akademik, hal-hal yang sifatnya serius, hal-hal yang sifatnya pesan-pesan melalui politik itu agak susah itu. Mungkin akan dikemas lain lah ya. Tapi kalau YouTube itu kan masih lebih general lah ya. Kadang juga edukasi juga masuk kan gitu, masuk ke jajaran yang nonton juga banyak gitu. Berarti kalau untuk YouTube sendiri di live kan juga Pak ketika ada kegiatan-kegiatan? Ada beberapa live saya. Ternyata saya live kan ternyata kendala jaringan sebenarnya. Iya. Iya. Berarti untuk saat ini masih fokus di podcast Pak ya? Mungkin bisa semakin dikemas semakin menarik gitu Pak ya? Ya mungkin gitu. Oke. Nah jadi Pak, kalau Pasuruan People ingin tahu kegiatan-kegiatannya Bawaslu ini wajib untuk mengikuti sosial medianya, kemudian harus tonton juga ya, harus tonton juga penampilan dari Pak Hari di podcastnya. Oke, seperti itu. Nah nanti kita lanjut lagi Pasuruan People untuk sesi kedua, nanti akan kita bahas lagi perbincangan untuk hari ini seputar peran Humas Bawaslu Kabupaten Pasuruan ya ketika belum memasuki tahapan pemilu
Dan Anda pun boleh bergabung kembali 0811 30 60 107. Kemudian kalau Anda ingin mendengarkan via streaming juga bisa radio.pasurankap.go.id. Tonton juga untuk obrolan pagi hari ini bisa langsung Anda mengarah ke channel YouTube dari Radio Suara Pasuruan FM 107. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Anda masih bersama 103 FM Suara Pasuruan. We don't stop the music. Suara Pasuruan FM 107 tiada henti menginspirasi. Dan sekarang kita masuk di sesi kedua Pasuruan People untuk program Bawaslu On Air, Bawaslu Mendengar. Dan hari ini saya punya kesempatan ngobrol dengan salah satu anggota Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Ada Pak Hari Murti ya, yang hari ini sudah hadir di studio Suara Pasuruan. Dan Anda pun boleh bergabung kembali untuk WhatsApp kami 0811 30 60 107. Kemudian untuk Pasuruan Pel yang ingin tonton juga untuk obrolan pagi hari ini, Anda bisa langsung mengarah ya ke channel YouTube dari Radio Suara Pasuruan FM 107. Pak Hari Murti, kita lanjut lagi ngobrolnya Pak ya. Oke. Mas Yoga. Pak Hari, untuk mungkin ada di antara pendengar yang mungkin penasaran ini, baru mendengarkan juga. Hari ini kawan-kawan Bawaslu mampir ke studio Suara Pasuruan. Nah, pengen tahu juga ada kabar apa dari Bawaslu. Nah, kalau kita membaca temanya Pak Suranpel, hari ini kita punya tema ya, peran Humas Bawaslu ketika sebelum memasuki tahapan pemilu. Yang baru bergabung juga mungkin penasaran Pak Hari, kira-kira kalau belum masuk ke tahapan pemilu, kegiatan dari Bawaslu itu apa saja Pak? Ya, secara prinsip ya, kalau sebelum masuk ke tahapan kita ada beberapa kegiatan yang sifatnya itu membangun partisipatif gitu ya. Ya. Membangun kedekatan antara Bawaslu dengan publik gitu ya. Baik itu dan itu pada beragam segmen, diantaranya misalnya anak muda itu ya. Yang kemarin itu kita ada namanya SKPP ya, jadi kita termasuk penyelenggara SKPP. SKPP itu Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Dan di episode sebelumnya kan Bu Tini sudah mengutarakan tentang itu. Kemudian dan hari ini ya kita join sama Radio Suara Pasuruan juga bagian dari itu kan ya, juga bagian dari bagaimana kita mempersiapkan pemilu 2024 untuk membangun partisipasi publik ya, termasuk kita juga bekerja sama dengan Radio Suara Pasuruan gitu. Dan di event-event sebelumnya selain podcast itu ya tadi di segmen sebelumnya kita kemarin di bulan Ramadan itu ya, di bulan Ramadan kita membuat bukan tausiah ya, apa namanya ya, istilahnya itu ya mirip tausiah tapi kita beri nama ngabuburit pengawasan itu ya. Ngabuburit pengawasan, nah itu seperti apa Pak Hari? Jadi ngabuburit itu kan kegiatan kita menjelang berbuka puasa gitu ya. Nah, menjelang berbuka puasa itu coba kita isi dengan kegiatan-kegiatan atau kita berikan konten yang berkaitan dengan keislaman ya, Ramadan, kemudian pemilu, demokratisasi dan sebagainya. Nah, nanti masing-masing komisioner itu menyampaikan kurang lebih video pendek ya, 5 sampai 7 menit lah gitu ya. Menyampaikan apa berkaitan dengan seperti yang saya sebutkan tadi. Dan itu bergiliran, 5 orang itu bergiliran dan kita stripping ya. Stripping itu setiap hari gitu ya. Setiap hari tayang. Jadi kayak TV gitu. Setiap hari jam 5 sore langsung otomatis tuh tag sudah kita setting di YouTube-nya, jadwalkan jam 5 sore tayang gitu. Dan persiapannya itu yang kita memang sebelum masuk bulan puasa kita sudah persiapan. Oh, jauh-jauh hari berarti Pak ya? Iya, ada beberapa video, tabungan video itu ya. Sudah kita ambil sebelum Ramadan ya, untuk awal-awal Ramadan kita itu yang kita tayangkan. Dan sambil berjalan kita juga ambil take video ya. Lokasinya ada yang di kantor, ada yang di luar kantor, ada yang di taman belakang itu, ada yang di masjid. Nah, saya ke Cenggu waktu itu. Oh, ke Cenggu supaya view-nya bagus. Bagus ya Pak. Ya. Dan saya juga di alun-alun Bangil, ada beberapa yang di kantor juga. Temanya beragam, masing-masing dikaitkan masing-masing divisinya juga, kemudian dihubungkan dengan keislaman dan pemilu. Oh, keren. Oke, sampai berapa misalnya hari itu, saya Pak? waktu itu menyampaikan tentang hukum hoax dalam Islam misalnya gitu ya, contoh-contoh hoax zaman dulu, zaman Rasulullah dulu. Gitu.
Coba kita hubungkan dengan sekarang, hoax itu seperti apa? Nah, seperti itulah kurang lebih temanya. Dihubungkan seperti itu Pak ya. Iya. Sampai berapa hari Pak dulu itu Pak? 30 hari non-stop, Wow. setiap hari. 30 hari. Ya, saya jadi yang menyampaikan, saya juga yang bagian penanggung jawabnya Oh, gitu. juga ya. Jadi kalau nggak tayang, mesti saya yang kena ini. Semprot. Oke. Itu Mas Yoga. Bagaimana hasilnya Pak kalau melihat tahun kemarin? Hasil dari itu. Alhamdulillah ya responnya positif itu ya. Responnya positif dan itu dari berbagai pihak saya kira meskipun ada beberapa yang jumlah tayangnya jumlah penontonnya banyak, ada juga yang sedikit gitu ya. Nah, saya kira itu memang relatif itu ya. Karena setiap hari kita ya, setiap hari dan kadang saya pikir-pikir juga jam 5 itu menjelang berbuka itu kan macam-macam aktivitas kita ya. Betul. Ada yang mungkin masih nyiapkan apa yang mau Menu berbuka. menu berbukanya sehingga mungkin tidak sempat nonton YouTube dan sebagainya gitu. Tapi insya Allah nanti mungkin bulan Ramadan berikutnya coba kita lagi ya. Kita coba Diadakan lagi Pak ya. diadakan lagi insya Allah nanti semoga kita kuat gitu ya. Amin, semoga lancar Pak Hari ya. Ya. Tahun depan itu merupakan salah satu sajian di bulan Ramadan nanti ya Pak, untuk kawan-kawan yang mungkin juga penasaran sajian dari Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Nah mungkin ada yang lain Pak yang ingin disampaikan, terutama untuk kegiatan-kegiatan dari Bawaslu Kabupaten Pasuruan sebelum masuki tahapan pemilu ya, pemilu 2024. Kalau untuk saat ini Pak mungkin ada kegiatan-kegiatan yang difokuskan Pak dari kawan-kawan Bawaslu? Ya itu ya membangun partisipatif itu Mas ya. Misalnya kemarin itu dengan beragam kelompok-kelompok anak muda ya, misalnya sebelumnya itu juga dengan anak SMK ketika mereka akan melakukan pemilihan OSIS gitu ya. Jadi coba kita kita mentoring gitu ya, bagaimana mengelola pemilihan di tingkat OSIS gitu ya. Oke. Itu kan mereka belum punya hak pilih ya, ketika pemilu mereka belum punya hak pilih, tetapi setidaknya kita berikan bimbingan bagaimana cara memilih, bagaimana denah TPS itu, kemudian kalau jadi pengawas itu apa yang diawasi, seperti itu. Kemudian juga membangun partisipatif itu misalnya kemarin juga dengan OKP ya, organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan gitu ya. Situ dari membangun relasi dengan anak-anak muda, para mahasiswa gitu. Bagaimana membangun partisipatif kelompok-kelompok milenial ini. Karena nanti mereka juga nantinya ketika pemilu berlangsung itu mereka sudah punya pengetahuan dan pemahaman bagaimana cara mengawasi gitu. Apa yang diawasi kan gitu. Gitu Mas. Seperti itu ya. Ya. Oke. Jadi kaum milenial, kaum yang muda itu juga dirangkul ya Pak oleh kawan-kawan Bawaslu. Terutama melalui sosial media ini Pak ya. Oke. Sampai sekarang Pak bagaimana respon kawan-kawan pemuda, kaum milenial ya untuk bisa bergabung dengan Bawaslu Kabupaten Pasuruan Pak? Bagaimana respon kawan-kawan pemuda Pak? Ya kalau para milenial ini kalau kita lihat dari tolok ukur ketika kemarin SKPP itu ya, itu kan di Pasuruan ini pendaftar terbanyak sebenarnya. Terbanyak di Jawa Timur itu pendaftar terbanyaknya dari Pasuruan gitu ya. Jadi kalau dihitung countdown itu ya, dihitung perharian itu ya, itu memang di hari pertama sedikit, tapi kemudian di hari-hari terakhir itu mereka numpuk di atas 150 kalau nggak salah, saya lupa angka persisnya. Tetapi itu yang tertinggi di Jawa Timur itu. Dan itu menunjukkan bahwa animo milenial di Pasuruan itu cukup tinggi terhadap pengawasan partisipatif. Gitu Mas. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi kaum milenial yang ada di Pasuruan juga cukup setidaknya mau untuk bisa bergabung dengan kawan-kawan Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Nah, Pasuruan People juga boleh ya kalau mungkin ingin tahu kegiatan-kegiatan dari Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Kemudian kalau pengen tanya-tanya, pengen main-main, boleh nggak Pak ke kantornya Bawaslu Kabupaten Pak? Ya boleh dong. Di mana Pak alamatnya? Boleh. Di Jalan Untung Suropati nomor 23. Kota Pasuruan. Kota Pasuruan ya. Purworejo, Kota Pasuruan. Jadi rumah sakit Purut itu selatannya. Selatannya. Nah, kalau untuk yang ingin bergabung, ingin kepoin sosial medianya Pak, boleh dong pamerin Pak untuk Facebooknya, Instagramnya, YouTube-nya Pak. Ya, kalau YouTube-nya saya kira semuanya namanya sama ya, Bawaslu Pasuruan itu ya. Jadi kalau YouTube-nya Bawaslu Pasuruan,
Kalau Instagramnya Bawaslu Kap Pasuruan gitu ya. Yang terbaru lagi TikTok Pak ya? Oh Belum, TikTok belum ya? saya belum. Itu tadi Belum, Mas. yang podcast ya? Podcast. Podcast. Di situ di kanal YouTube-nya Bawaslu Pasuruan itu. Ada ya Pak ya? Ada. Pak, untuk sampai saat ini ada kendala-kendala nggak Pak yang sempat dialami oleh kawan-kawan Bawaslu Kabupaten Pasuruan, terutama sebelum memasuki tahapan pemilu Pak? Ada kendala nggak yang dialami? Kalau kendala sebenarnya kalau dari sisi humas ya, meskipun kami tidak apa-apa ya mungkin kita disampaikan. Jadi kita mungkin tidak seperti lembaga penyiaran ya, ya karena meskipun kita humas tapi tidak seperti lembaga penyiaran dalam hal SDM-nya ya, dalam hal mungkin alatnya dan sebagainya. Apalagi mungkin pengalaman juga. Jadi kami termasuk saya juga tidak punya pengalaman sebenarnya di bidang-bidang kehumasan, tetapi kita punya keberanian lah ya, keberanian dan peralatan yang seadanya ya, bisa dibilang mungkin amatir itu ya, sama lah beda jauh sama di Suara Pasuruan ya. Tapi sebenarnya kita kan sudah ikhtiar gitu Mas ya. Sudah melangkah gitu Pak ya? Melangkah untuk menyiarkan apa yang dilakukan oleh Bawaslu. Gitu. Oke. Intinya pesan-pesan dari Bawaslu itu bisa nyampe ke masyarakat seperti itu Ya, Pak? pesannya bisa sampai. Termasuk melalui sosial media. Itu merupakan langkah-langkah dari Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Nah, harapan dari Pak Hari sendiri Pak, dengan adanya banyak kegiatan ini ya, terutama melalui sosial media, harapannya seperti apa Pak? Terutama merangkul kawan-kawan milenial melalui sosial media. Ya, humas ya melalui media sosial itu, akun-akun media sosial itu adalah wajah kelembagaan ya. Jadi kalau misalnya siapapun ya, tidak hanya mungkin dari Bawaslu, lembaga apapun itu, kalau kita ingin kepoin tanda kutip, kepoin itu kan kita bisa mengakses melalui media sosial. Termasuk misalnya saya ingin kepoin Suara Pasuruan, saya juga kepo akses YouTube-nya Suara Pasuruan. Jadi sebelum saya datang ke sini, yang komisioner-komisioner sebelumnya, saya lihat Mas Joko itu dari YouTube itu. Oh gitu. Ya. Jadi saya sudah punya bayangan nanti situasinya seperti ini, dan itu memberikan manfaat bagi kita, termasuk bagi Pasuruan people yang ingin mendapatkan informasi tentang Suara Pasuruan, tentang Bawaslu ataupun hal-hal lain, itu kan kita bisa mengakses melalui akun resmi lembaga media sosial tersebut itu. Sehingga kita bisa mengerti, jangan kita mengakses dari hal-hal yang tidak resmi ya, dan nanti bisa menimbulkan tafsiran lain. Saya kira gitu. Oke, baik. Nah, kalau sekarang kawan-kawan Bawaslu Kabupaten Pasuruan Pak punya target atau rencana apa ke depannya Pak? Kalau untuk saat ini? Ya, kita kalau dari sisi humas kita tetap berusaha memproduksi ya konten-konten gitu ya, konten-konten yang positif, konten-konten yang edukatif, konten-konten yang membangun partisipatif terhadap Bawaslu, sehingga nanti ketika persiapan 2024 kita sudah lebih siap, baik dari sisi kita sebagai penyelenggara itu sudah lebih siap, dari publik mungkin juga lebih siap, dan kita ada interaktif yang partisipatif di antara Bawaslu sebagai penyelenggara maupun publik sebagai pemilih, mungkin juga sebagai peserta pemilu dan sebagainya. Termasuk nanti kita mungkin di 2024 akan lebih intens mungkin Mas Yoga ya, kita bersama ya, betul. di Radio Suara Pasuruan. Mungkin kapan Mas Yoga saya undang ke podcast kita aja ya. Waduh, jadi pengen ini main-main ke sana. Nah, itu yang menarik Pak, podcast itu Pak. Itu kayak gimana sih Pak? Mungkin ada yang penasaran, podcast itu narasumbernya dari mana aja itu Pak? Kemudian tampilnya kapan aja? Mungkin ada yang baru dengerin Pak untuk sesi kali ini Pak. Podcast ya, itu Pak. Untuk podcast sebenarnya itu kan kita ngobrol santai itu ya, ngobrol santai. Jadi narasumbernya pun beragam, tentatif gitu ya. Dan ada yang kebetulan datang ke kantor, kemudian kita ajak untuk podcast gitu ya. Ngobrol langsung gitu Ngobrol Pak. langsung. Dan orangnya bersedia gitu. Kadang ada yang nggak bersedia Mas. Nggak mau. Nggak mau. Enggak Mas, enggak mau, saya grogi di depan kamera ya. Saya bilang jangan lihat kamera gitu ya. Ngobrol aja sama saya. Ya. Ngobrol aja sama lihat saya aja. Enggak mau tetap. Ya, mungkin juga ada narasumber yang lain yang sengaja kita undang gitu juga. Sengaja kita undang berkaitan dengan topik-topik tertentu. Misalnya saya pernah Paskib Pasuruan kan pernah jadi Paskib nasional itu. Iya, betul. Ya, situ pembentang bendera itu kan. Itu juga kita undang. Juga. Ngobrol Pak ya. Ajak ngobrol gitu. Dulu waktu itu Paskibnya kan anak
2 dari kota dan Kabupaten Pasuruan gitu kan. Kita ajak ngobrol. Kemudian tentang misalnya Hari Guru, saya ajak ngobrol salah satu guru honorer gitu ya. Saya ajak ngobrol gimana sih tentang guru itu, peran guru di era demokrasi, apalagi sekarang pembelajaran online kan gitu, seperti apa gitu. Dan sudut pandang mereka ya. Kemudian juga macam-macam sih Mas topiknya. Jadi kita tidak hanya melulu bicara tentang Pemilu, Pak ya. Pemilu, pemilu, tetapi ya iya ada itunya ya karena kita Disisipkan memang, gitu, Pak ya. karena kita memang Bawaslu ya. Tapi topiknya yang beda-beda macam-macam ini kemudian kita hubungkan dengan pemilu dan penguasaan pemilu. Kayak pahlawan ya, Yeah. pahlawan kemarin saya ajak ngobrol pahlawan demokrasi ya. Jadi pahlawan demokrasi itu seperti apa sih kan itu. Di sudut pandang bagi waktu itu mahasiswa ya, narasumbernya saya tanya itu kan gimana sih Mas menurut pahlawan demokrasi ya, dia nanti bercerita gitu. Jadi kita sesuaikan coba dengan topik-topik tertentu. Tapi tidak semua event kita ambil ya, kadang kelewatan ya, termasuk juga mungkin keterbatasan saya juga keterbatasan narasumber. Misalnya Hari Ibu kemarin saya nggak ada. Nggak ada Hari Ibu. Jadi mungkin kalau kemarin Hari Santri ada ya, Hari Santri Pak Wabub ya. Jadi event-event tertentu sempat kita ambil, kalau kelewatan ya sudah gitu. Mungkin diikhlaskan. Mungkin untuk ke momen berikutnya. Iya. Oke, kalau untuk selanjutnya Pak, tahun 2022 ini akan semakin aktifkah Pak untuk podcastnya? Insya Allah begitu ya, mohon dukungannya juga dari semua pihak, mungkin dari pihak di Suara Pasuruan. Sebenarnya saya ingin belajar karena di Suara Pasuruan ini ngelolanya ini seperti apa ini. Karena saya waktu itu nggak ada mentornya Mas, jadi saya akses YouTube aja, cara bikin setup studionya, setup mic-nya itu juga kameranya dan sebagainya. Kita bikin sendiri, kita coba ya jadi ya situ lah. Bagus loh Pak. Iya. Keren. Dan mungkin ke depan kita akan lebih variatif mungkin ya, kontennya lebih variatif dan mungkin lebih tanda kutip rasanya lebih daging gitu ya. Lebih daging itu artinya lebih berisi, lebih berilmu gitu ya. Jadi akan ada pemolesan lagi ya, Pak ya. Itu ya. Durasinya berapa sih Pak biasanya? Podcast kita enggak ada ya, kita enggak ada terbatasan ya. Ya belasan menit sampai yang paling panjang itu hampir 50 menit ya. Hampir 50 menit. Ya. Nah, kalau sebagai hostnya Pak, yang menarik yang masih keinget sampai sekarang Pak seputar podcast kemarin, ada nggak yang nggak kelupakan Pak? Yang menarik? Yang menarik ya mungkin saya berkesempatan untuk podcast sama Pak Wabub ya, itu yang mungkin ya. Itu Hari Santri ya Pak? Hari Santri. Jadi waktu itu saya melalui Pak Ketua beberapa hari sebelumnya coba Pak Ketua dikomunikasikan dengan Pak Wabub karena Pak Wabub ini kan santri kan ya, jadi kita sesuaikan gitu kan ya. Jadi judulnya waktu itu Wabub Santri gitu. Jadi saya coba dikomunikasikan dan akhirnya beliaunya bersedia gitu ya. H-2 atau H-3 gitu ya. Kita take video di pendopo dan bersedia, dan meskipun durasinya tidak lama ya karena sudah pihak protokolnya sudah Mas nanti sekian menit, wah dibatasi. Jadi akhirnya saya nggak ada awal langsung masuk pertanyaan-pertanyaan gitu Mas gitu. Karena memang gitu ya, jadi ya apa-apa tapi yang penting kita berkesempatan gitu ya, berkesempatan dengan Wabub. Dan yang agak susah itu kalau narasumbernya itu apa namanya ya, harus dipancing terus gitu Mas ya. Nah, gimana itu Pak? Misalnya agak diem gitu ya, susah kita mancing supaya dia ngomong kan gitu ya. Saya kira Mas Yoga juga begitulah. Kalau narasumbernya agak pendiam, agak susah kan. Mancing-mancingnya ini gimana nih? Diberi pertanyaan sedikit, jawabannya singkat misalnya. Kita beri pertanyaan lagi kan juga susah. Dan saya namanya podcast kan nggak ada skrip ya, jadi mengalir Pak aja ya, mengalir. Nah, kita hari ini kan nggak ada mengalir ya Pak. Oke. Jadi itu sih, itu Mas. Harapannya 2022 podcastnya makin keren Pak ya. Oke, itu merupakan salah satu hal yang luar biasa dari Bawaslu Kabupaten Pasuruan ya, dari sosial media ini mengajak untuk bisa mengajak semua lapisan masyarakat untuk bisa gabung ya, dan banyak hal-hal yang menarik ya disajikan di podcast dari Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Pak Harimurti, mungkin ada yang lain yang ingin disampaikan ya sebelum kita berpisah untuk sesi kali ini untuk Bawaslu on air, Bawaslu mendengar. Monggo Pak sebelum berpisah, monggo untuk yang ingin disampaikan.
Oke, di kesempatan ini mungkin saya ingin menyampaikan pada Pasuruan People untuk bisa mengakses mengakses YouTube-nya Radio Suara Pasuruan, dan ini nanti juga YouTube-nya Bawaslu Pasuruan dan akun-akun sosmed resmi kita, dan di situ nanti bisa mendapatkan informasi-informasi yang valid, informasi-informasi yang dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. Dan untuk persiapan pemilu 2024 mendatang, kalau kita mendapatkan informasi itu saring sebelum sharing gitu ya. Nah, jadi kita jangan kita memberikan kita memberikan share kemana-mana ternyata itu hoax gitu ya. Jadi kita harus hati-hati. Bawaslu Pasuruan dan media-media lain ataupun akun-akun lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi harus lihat dulu sumbernya juga ya Pak ya. Iya, sumbernya. Pak, ada gambaran untuk 2022 nanti Pak? Kita sudah sampai di penghujung tahun, kira-kira ada yang beda nggak dari Bawaslu nanti 2022? Insya Allah kita tetap menjalankan dari yang kemarin itu ya, dan mungkin tambah dengan proyek-proyek baru atau konten-konten yang baru yang lebih menarik mungkin ya. Saya juga sedang mempelajari apa sih keminatan dari konten-konten yang diminati itu yang seperti apa gitu ya. Termasuk juga narasumber-narasumber yang diminati, dan mungkin gayanya dan sebagainya itu sedang kita siapkan lah. Semoga nanti 2022 kita lebih baik dari 2021 ya. Dan nanti sampai menjelang pada pemilu 2024 kita sudah semakin siap. Masyarakat semakin cerdas, semakin tercerahkan berkaitan dengan pemilu, dan tidak terjadi lagi hal-hal yang sifatnya seperti kayak pemilu 2019 itu kan salah satu yang bikin rame kan netizen ya. Media sosial. Netizen itu kan kadang jahat ya. Maha benar netizen itu ya. Jahat kayak mantan Pak ya. Jadi kalau sudah dihakimi netizen itu kan, nah itu harus kita hati-hati. Dan kemarin juga saya kira banyak kasus-kasus hoax yang besar 2019. Semoga nanti 2024 ya setidaknya lebih minim lah kasus-kasus hoax yang meresahkan itu. Ya, sehingga kita menuju pemilu yang lebih berkualitas gitu. Oke, dengan persiapan yang sudah dilakukan jauh-jauh hari Pak ya dari kawan-kawan Bawaslu Kabupaten Pasuruan, itu harapannya. Oke, Pak Hari, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih juga Mas Yoga. Ngobrol seru di Suara Pasuruan. Saya baru kali ini ketemu Mas Yoga kan ya. Hari pertama. Moga bisa lanjut kapan-kapan ngobrol lagi Pak Ari. Iya, Mas Yoga. Oke, terima kasih untuk Pak Ari Murti, anggota Bawaslu Kabupaten Pasuruan, untuk program Bawaslu On Air, Bawaslu Mendengar. Kobar semangat kami tak akan berhenti.